dari lanjutan dari pemilihan bibit yang baik ya. Ini dapat ciri-ciri bibit yang baik, baik bibit karet maupun bibit dari tembakau ya. Daunnya yang pertama dari batang dulu, batangnya tegak ya, tidak miring, tidak melengkung, tidak kurus ya. Batangnya itu kalau dipegang ya, kalau dipegang itu seperti ada airnya gitu, jadi dingin ya, dingin ya. Terus tinggi bibit sekurang-kurangnya, ini menurut undang-undang sekurang-kurangnya 80 cm dengan jumlah daun 16 kalau karet. Kalau di tembakau jumlahnya 7 ya. Kalau tembakau jumlahnya 16 ya, panen nah, ya. Dia beda. Ini ke karet dulu. Jadi karet itu kalau mau nanam tinggi pohonnya, tinggi bibitnya ya. Bibit yang dipilih itu bibit yang bonggol batang bawah itu yang besar, kalau Jawanya itu mekrok gitu, yang besar, terus tidak pucat ya. Kalau dipegang itu seperti ada air jalan itu ya. Dingin ya, dingin. Terus jumlah daun sudah 16 ya, kurang boleh ya. Tinggi minimal 80 cm. Kenapa diambil tingginya 80 cm? Karena di 80 cm itu tanaman sudah kalau tanaman itu milik akar tunjangan sudah siap untuk masuk ke dalam tanah. Dalam arti dipindah dari polybag ke tanah itu, akar tunjang sudah bisa mengambil unsur hara di tanah. Bagaimana kalau kurang dari itu bisa, tapi akar serabutnya kerja paksa. Akar serabutnya mencari hara yang luar biasa, tapi itu bisa banyak faktornya, yang banyak yang di lapangan yang ditemukan itu mati biasanya. Karena akar serabut fungsinya bukan untuk mengambil unsur hara sebetulnya, hara pokok bukan, tapi membantu aja. Tapi kalau yang di akar tunjang itu memang pokok, dia itu tugas utamanya mencari unsur hara. Nah kalau yang di pokok ini nggak maksimal atau terpotong misalnya atau patah, ditanam bisa hidup tapi lama tumbuhnya karena dia tidak bisa mengambil unsur hara sebaik mungkin untuk perkembangan batangnya itu. Serabut apakah tidak bisa? Bisa, tapi serabut maksimal itu 50%, atau menurut penelitian yang paling banyak itu 40% kemampuan menyerap unsur hara yang ada di tanah ya. Fungsi utamanya apa dia ke serabut? Hanya memecah sebetulnya, memecah partikel-partikel tanah yang keras-keras itu untuk menjadi yang lebih lumer, terus diserap oleh akar tunjang. Mecahnya pakai apa? Pakai bantuan bakteri nitrogen sama rhizopora. Yang kedua bakteri ini yang ada juga cacing, tapi kalau di tanaman karet cacing sepertinya tidak ada, jaranglah ditemukan itu ya. Bakteri ini yang mengurai tanah, membantu akar serabut untuk dikembangkan, bawa ke batang, ke dahan, ke ranting, ke daun, sampai mungkin ke bunga misalnya. Itu fungsinya di sana. Jadi ketika tanaman karet ini tidak memiliki unsur hara yang bagus, akar tunjang yang bagus, ya bisa dipastikan nanti produksi karetnya juga tidak bagus, karena hormon auksin, hormon gibrelin, salah satu pembentuk dari getah karetnya ini tidak normal. Karena tidak normal, otomatis getahnya juga tidak normal, harus diperbaiki lagi. Nah, perbaiki tidak mudah, biayanya lebih besar, karena kalau karet itu sudah ditanam, sudah hektaran, itu mau mupuk itu kesulitan. Jadi pemupukan karet itu ya pertama dan terakhir. Kapan itu ya? Ketika bibit datang itu bersama dengan pupuknya, karena ketika tanaman sudah ditanam usia 1 tahun misalnya, usia 1 tahun dari saya tanam, karena bibit yang ditanam itu sudah usia 1 tahun lebih.
Nah itu masalah karena ngangkut ke lokasi itu mobil nggak bisa masuk, motor nggak bisa masuk, ya. Mau dipikul ya lumayan. Jadi pemupukan bersamaan dengan membawa bibit, jadi truknya bisa masuk pada saat bibit itu masuk. Nah, ketika mau pupuk yang kedua nggak bisa, paling pakai hormon, disuntik pohonnya. Itu pun nggak semuanya, dicari pohon-pohon yang sulit berkembang, sulit tumbuh disuntik. Kalau yang sudah bagus enggak, karena ya menyuntik seluruh pohon 1 hektar itu paling tidak kan 480 batang. Itu kalau ada 100 hektar itu berapa hari? Jadi nggak mungkin juga. Nah, kita beralih ke bibit untuk tembakau. Kalau tembakau itu warnanya hijau, tidak pucat. Akar serabutnya maksimal, akar tunjang juga maksimal, sama dengan karet tadi. Tinggi maksimal 50 cm. Baru tanam. Kenapa nggak 50? Karena 50 itu sudah panen tembakau. 80 sudah panen. 50 tanam dengan jumlah daun 3 biasanya. Atau 4, tergantung bibit yang ada. Tapi yang standar dari peraturan itu adalah daun 3 atau daun 4, daun 5 lah, ya. Kuncup kecil di atasnya itu 5 itu karena di situ sama dengan keterangan dari awal tadi bahwa akar tunjangnya itu sudah siap posisinya untuk menancap di tanah untuk menghirup unsur hara. Nah, akar serabut di kanan kirinya hanya membantu aja, bukan penghasil pokok hara yang dibutuhkan tadi, karena akar tunjangnya ini yang kerja keras untuk menghasilkan itu. Nah, supaya kerja kerasnya ini maksimal, otomatis ketika nanam nggak boleh patah akar tunjangnya ini. Ketika patah terus dipindahkan, itu alamat ya berapa hari kemudian dia akan layu. Karena pertama adaptasi di tanah itu gagal, yang kedua mengambil unsur hara juga gagal. Jadi kemungkinan mati itu lebih besar daripada tumbuh. Apalagi pas jalan 2 minggu 3 minggu baru mulai akar adaptasi dengan tanahnya sudah kesenggol kaki, kesenggol tangan, itu alamat bahwa tanaman itu tidak terus. Karena apa? Karena akar yang sudah masuk di tanah kegoyang kaki, goyang tangan, copot lagi. Ketika copot lagi akhirnya mulai lagi dia. Nah, mulai lagi itu lebih sulit lagi karena tanah yang diadaptasi itu sudah berubah lagi. Kadang-kadang akar tidak bisa kembali pada posisi yang semula, itu yang sulit. Nah, kadang-kadang petani atau pekerja tani yang disuruh itu juga tidak memahami itu. Banyaknya mati tidak tahu, padahal kesenggol itu.